El Nino itu bukan berarti seluruh Indonesia otomatis kering. Justru inilah masalahnya. Cuaca semakin sulit ditebak. Panas yang kita rasakan sekarang ini belum puncaknya. Hutan di Indonesia itu terus berkurang. Data dari Greenpeace, dari tahun 2019 sampai 2021, 2,13 juta hektar hutan hilang. Ini setara dengan 3 kali luas Pulau Bali. Akar masalahnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Kerusakan lingkungan, deforestasi, pemulihan gambut, kerusakan das aliran sungai, kemudian tata kelola lingkungan, itu adalah akar masalah yang harus diselesaikan. Apakah kemudian modifikasi cuaca menyelesaikan itu? Tidak. Bisa memancing krisis pangan global. Komoditas pangan utama dunia seperti beras, jagung, sampai gandum sangat sensitif sama perubahan suhu dan kekeringan. Suhu panas menerjang sebagian besar negara-negara Eropa. Gak main-main bro. Di sejumlah negara-negara Eropa, suhunya itu menembus 40 sampai 45 derajat Celcius. Kita nih yang di Indonesia, suhu 35 derajat Celcius saja udah ampun panasnya. Nah, buat kita yang di Indonesia, suhu panas itu mulai kelihatan dampaknya. Di Kalimantan, kebakaran hutan lahan ini mulai terjadi. Kabut asap, kemudian ancaman kesehatan warga. Belum lagi soal air bersih. Cek deh, sungai-sungai di tempat dekat rumah kalian, kebanyakan debit airnya sudah mulai berkurang. Nah, gimana dengan daerah kalian? Air masih lancar nggak? Atau malah mulai sudah kena kabut asap? Dan ketika cuaca ekstrim datang, pemerintah kita itu selalu punya satu solusi cepat, modifikasi cuaca. Tapi benarkah ini solusi? Kita cek now. BMKG sudah ngingetin kita 3 bulan lalu akan ada suhu panas ekstrim. Dan 3 bulan lalu, tim Cek Now ini sudah pernah mengulasnya dan dapat beragam komentar dari netizen. Ada fenomena menarik. Kalau Indonesia sedang masuk musim kemarau dan El Nino menguat. Kenapa masih ada daerah yang kebanjiran? El Nino itu bukan berarti seluruh Indonesia otomatis kering. Justru inilah masalahnya. Cuaca semakin sulit ditebak. Satu daerah kekeringan, daerah lainnya kebanjiran. Dan di tempat lain suhunya ekstrim. Nah, pas kondisi seperti ini yang dilakukan pemerintah, modifikasi cuaca. Tapi sebelum bahas modifikasi cuaca, kita harus lihat dulu nih data terbaru seberapa ekstrim bumi kita sekarang ini. Laporan dari Copernicus Climate Change Service, suhu permukaan lautan di dunia itu di bulan Juli kemarin kembali pecah rekor. Bahkan indeks anomali Pasifik itu jumping dari 2,1 jadi 2,6 derajat Celcius hanya dalam hitungan minggu. Mungkin ada yang nyepelein, kan naiknya cuma 0,5 derajat. Eits, jangan salah bro. Kenaikan 0,1, 0,2 atau 0, sekian itu berdampak dahsyat dengan keseimbangan iklim global. Di Amerika itu ada NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. Jadi badan ini itu bertugas untuk memantau kondisi samudra, cuaca global, iklim, sampai atmosfer bumi. Nah, NOAA ini selalu jadi rujukan ilmuwan dunia. Menurut NOAA, puncak fenomena Super El Nino ini diperkirakan baru akan terjadi itu di bulan November sampai Desember. Kenaikan suhu permukaan air laut di kawasan Pasifik itu bisa mencapai 2,5 sampai 3,8 derajat Celcius. Jadi, panas yang kita rasakan sekarang ini belum puncaknya. Kemudian, apa dampak El Nino? Yang jelas, bisa memancing krisis pangan global.
Komoditas pangan utama dunia seperti beras, jagung, sampai gandum sangat sensitif sama perubahan suhu dan kekeringan. Musim kemarau tahun 2026 juga diprediksi datang lebih awal di sebagian besar wilayah. Juga informasi kunci ini diharapkan menjadi dasar perencanaan oleh berbagai sektor, terutama untuk sektor yang sensitif terhadap iklim, seperti sektor pertanian, sumber daya air, kehutanan, agar risiko kerugian akibat anomali iklim dapat dikurangi sebagai bagian dari upaya climate risk management dan early action bagi bangsa dan negara kita. Kemanfaatan informasi prediksi musim ini sangat bergantung pada komitmen bersama dan tindak lanjut menerjemahkan informasi prediksi musim kemarau ini menjadi kebijakan yang adaptif dan tindakan nyata di lapangan. Di tengah ancaman El Nino, kita nih yang di Indonesia itu sering mendengar solusi instan, TMC atau teknologi modifikasi cuaca. Cara kerjanya, pesawat tuh menyebarkan garam khusus ke awan-awan potensial supaya hujan tuh bisa turun lebih cepat atau memancing hujan di area yang kekeringan. Tapi modifikasi cuaca itu nggak bakal bisa jalan kalau langitnya kering karena El Nino dan nggak ada awan kumulus. Mau ditabur ratusan ton garam pun, hujan nggak akan datang. Jadi berapa persen sebenarnya peluang hujan dari modifikasi cuaca ini? Modifikasi cuaca itu sebenarnya hanya meringankan gejalanya saja, bukan penyakit utamanya. El Nino ini kan sebenarnya adalah siklus yang selalu terjadi ya, dan dia natural dan alami. Tapi perubahan iklim, krisis iklim menyebabkan siklus ini jadi memendek. Akar masalahnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Kerusakan lingkungan, deforestasi, pemulihan gambut, kerusakan das aliran sungai, kemudian tata kelola lingkungan, itu adalah akar masalah yang harus diselesaikan. Apakah kemudian modifikasi cuaca menyelesaikan itu? Tidak. Jadi kalau ditanya berapa persen, maka sebenarnya sangat tergantung karena modifikasi cuaca sangat tergantung kepada atmosfer, awan, dan cuaca. Kemudian modifikasi cuaca ini sifatnya adalah lokal. Kalau wilayahnya sangat besar, maka modifikasi cuaca sangat tidak efektif. Jadi kalau ditanya apa yang paling jitu, maka akar permasalahannya terlebih dulu yang harus diselesaikan. Modifikasi cuaca ini mahal banget cuy. Satu kali operasi penyemaian awan itu bisa ngabisin 200-300 juta rupiah sekali terbang. Dan ingat, ini bukan solusi utama, ini hanya shortcut aja. Salah satu solusi utama yang diakui sangat jitu meredam impact dari El Nino yang menjaga hutan. Kalau hutannya masih banyak dan lebat, ini tentu bisa mereduksi suhu panas dan menjaga cadangan air. Tapi sayangnya, hutan di Indonesia itu terus berkurang. Data dari Greenpeace, dari tahun 2019 sampai 2021, 2,13 juta hektar hutan hilang. Ini setara dengan 3 kali luas Pulau Bali. Belum lagi kerusakan lingkungan lain dengan alasan energi hijau tanpa berpikir dampak jangka panjangnya. Jadi ketika bumi makin panas dan El Nino di depan mata, kita udah nggak bisa lagi berpatokan sama hujan buatan yang harganya dan sifatnya itu cuma sementara. Benteng terbaik ya tentu menjaga apa yang sudah ada di bumi. Bukan cuma sibuk menyebar garam di langit. Demikian Cekno kali ini. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras. Merdeka!